Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, yang saya hormati Bapak Iwan Firmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah IPS kelas tinggi, dan yang saya banggakan yaitu teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Siti Masrifah dan teman saya Ardiansyah, Firdatus Solihah, dan yang terakhir yaitu Syarifatul Ulia. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD atau sekolah dasar yang berlandasan sosial. Baik, selanjutnya kita langsung ke materi. Selamat mengamati teman-teman. Merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandasan sosial. A. Pengertian pendekatan sosial. Pendekatan sosial adalah pendekatan yang dilakukan di dalam rangka menjalin komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Metode pembelajaran IPS SD harus membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan hubungan dengan masyarakat yang pada gilirannya kelak akan mampu membangun masyarakat dan mampu mengadakan hubungan antar pribadi. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan sosial yang akan diambil sebagai contoh adalah hukum sosial. Metode ini termasuk dari kenyataan bahwa siswa sering menghadapi masalah-masalah sosial. Fungsi sekolah selain memecahkan masalah sosial juga memelihara dan menjaga nilai-nilai sosial. Dalam pelaksanaan metode mengajar inkuri sosial, siswa diatur dalam bentuk struktur sosial. Siswa akan membentuk sistem sosial yang berubah dan bergerak dari tahap yang satu ke tahap berikutnya. Siswa berusaha menemukan jawaban sendiri atas masalahnya. Terdapat pokok metode inkuri sosial sebagai berikut. Yang pertama, adanya aspek-aspek sosial dalam kelas yang dapat terciptanya suasana diskusi. Kedua, adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah. Ketiga, ada fakta-fakta sebagai bahan pembuktian hipotesis. Tahap-tahap penerapan metode inquiry sosial adalah berikut ini. 1. Tahap orientasi. Siswa dengan bantuan guru mengambil dan menetapkan masalah sosial yang dijadikan pokok pembahasan. Masalah sosial hendaknya masalah yang betul-betul menarik dan memerlukan pemecahan secepatnya. Kemudian, siswa dengan bantuan guru merumuskan masalah sosial dan membatasi ruang lingkup permasalahannya. Yang kedua yaitu ada tahap hipotesis. Siswa bersama guru menyusun hipotesis. Hipotesis ini sebagai acuan dalam usaha pemecahan masalah. Hipotesis yang baik harus memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama yaitu valid atau sahih, yaitu menguji apa yang harusnya diuji. Yang kedua ada kompatibilitas, yaitu adanya kesesuaian antara hipotesis dengan generalisasi pengalaman siswa atau guru yang telah diperoleh sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mempunyai hubungan dengan peristiwa yang telah terjadi agar dapat diadakan pembuktian. Yang ketiga ada tahap definisi. Siswa mengadakan pembahasan mengenai pengertian istilah yang terdapat pada hipotesis. Yang keempat yaitu tahap eksplorasi. Siswa mengadakan pengujian hipotesis dengan logika deduksi dan mengembangkan hipotesis dengan implikasi dan asumsi-asumsinya. Yang kelima, tahap pembuktian hipotesis, yaitu siswa melakukan pembuktian dengan jalan melakukan pengumpulan data melalui metode-metode pengumpulan data sesuai dengan masalah yang dibahas. Setelah data memenuhi syarat, kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Demikianlah suatu hipotesis diuji secara empirik untuk dipastikan hipotesis diterima atau ditolak. Yang keenam yaitu ada tahap generalisasi. Siswa dengan bantuan guru menyusun pernyataan yang benar-benar terbaik untuk pemecahan masalah. B. Menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS di SD yang berlandaskan pendekatan sosial. Sebagai contoh, kurikulum sekolah dasar kelas 5 semester 1, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, kompetensi dasar, kemampuan memahami keadaan penduduk dan pemerintahan di Indonesia. 2. Pokok bahasan, penduduk dan sistem pemerintahan di Indonesia. 3. Hasil belajar, mengidentifikasi keadaan penduduk di Indonesia, mendeskripsikan peran dan tanggung jawab pemerintah. 4. Indikator. A. Menjelaskan perkembangan jumlah penduduk, penggolongan, persebaran, dan kepadatan penduduk di Indonesia. B. Menginterpretasi berbagai grafik penduduk. C. Menjelaskan permasalahan penduduk di Indonesia. D. Mengidentifikasi bentuk, sebab, dan akibat perpindahan penduduk yang terjadi di Indonesia. E. Menguraikan pengertian pemerintahan, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat. F. Menjelaskan sistem pemerintahan demokrasi. G. Memberikan contoh tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap orientasi. Siswa dengan bantuan guru mengambil dan menetapkan masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk yang meledak, golongan penduduk muda, persebaran tidak merata, dan kepadatan yang tinggi. Salah satu akibatnya adalah munculnya masalah sosial, yaitu kemiskinan, masih ditambah penodongan, pencurian, tunasusila, tunawisma. 2. Tahap hipotesis. Siswa dengan bantuan guru menyusun hipotesis, yaitu sebagai berikut ini. A. Kondisi fisik suatu daerah, yaitu lahan pertanian yang sempit mempunyai hubungan dengan terjadinya kemiskinan. B. Kualitas sumber daya manusia, yaitu tingkat pendidikan yang rendah mempunyai hubungan dengan terjadinya kemiskinan. 3. Tahap definisi. Pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam hipotesis. A. Kondisi fisik adalah keadaan lingkungan alam yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia. Misalnya, keadaan sumber daya alam pada suatu daerah. B. Kualitas sumber daya manusia adalah derajat kemampuan untuk mengolah sumber daya alam yang ada dengan teknologi yang dimiliki. C. Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural atau buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang ditimbulkan sebagai akibat terbatasnya sumber daya alam atau daya dukung sumber daya alam terhadap kehidupan manusia rendah. D. Pada golongan penduduk muda, bentuk grafik penduduknya seperti piramid, yaitu golongan penduduk usia muda jauh lebih besar daripada usia dewasa dan tua. 4. Tahap eksplorasi, yaitu siswa mengadakan pengujian hipotesis dengan logika dedukasi dan mengembangkan hipotesis dengan implikasinya serta asumsi-asumsi yang mendasarinya. 5. Tahap pembuktian hipotesis. Siswa melakukan pembuktian dengan jalan melakukan pengumpulan data melalui metode-metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang dibahas. 6. Tahap generalisasi, yaitu siswa dengan bantuan guru menyusun pernyataan terbaik sebagai jawaban atas masalah yang dibahas, yaitu sebagai berikut ini. A. Kondisi fisik yang jelek akan mendukung terjadinya kemiskinan di suatu daerah. B. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mendukung terjadinya kemiskinan di suatu daerah. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang dipahami dan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.